teman-teman, welcome di podcast Indi Story. Di episode perdana ini, kita akan bahas topik yang seru banget, yaitu masuk ilmu komunikasi itu seru loh. Bagi kalian yang masih bingung, mau kuliah di jurusan apa? Atau mungkin penasaran dengan dunia komunikasi? Nah, di episode ini, cocok banget buat kalian yang masih bingung mau kuliah di jurusan apa. Jadi, di sini itu kita akan ngobrol-ngobrol tentang kenapa ilmu komunikasi itu seru dan apa aja sih yang dipelajari di ilmu komunikasi itu. Jadi, jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini. Dan penasaran? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita hari ini. Halo semua, halo Indira. Silakan duduk. Oke. Ini duduknya gini nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, santai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Kesibukannya apa? Kalau sekarang sih jujur nggak ada kesibukan selain cari magang sih. Anak semester 5 pasti relate. Bener banget. Kebetulan aku masih semester 2 gitu ya, jadi belum kepikiran cari magang. Fokus Masih lah. awal-awal lah ya. Ya, masih fokus cari organisasi atau Ilmu-ilmu baru lah. Nah, Betul, jurusannya. kuliah di mana? Di Inaba Universitas Indonesia Membangun. Nah itu tuh di mana alamatnya? Di Jalan Soekarno-Hatta dekat Gacuan Buah Batu. Oh, dekat Gacuan Buah Batu ya. Lurus dikit udah sampai. Takutnya teman-teman pada gak tahu gitu kan. Siapa tahu mau join juga kan? Bener. Apa sih penerimaan mahasiswa baru tahun ini? Ya bener. Jadi adik tingkat aku. Bener banget. Ngambil jurusan apa? Aku ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Wah, cocok banget nih. Kebetulan hari ini kita akan membahas tentang ilmu komunikasi. Serunya apa aja gitu. Iya betul. Seru gak sih masuk ilmu komunikasi? Seru pakai banget. Soalnya awalnya aku ngira tuh ilmu komunikasi tuh isinya ya cuma ngomong-ngomong doang gitu ya. Terus orang-orang juga ngiranya, ya udah join ilmu komunikasi biar kamu ngomongnya jago. Padahal sumpah nggak gitu. Kayak pertama tuh kita kayak ditipu ya pertama. Iya. Karena ternyata guys ada statistika sosial itu tuh super duper mumet. Aku sampai dapat nilai yang menurut aku kurang memuaskan, tapi ya kita coba mungkin ambil hikmahnya gitu ya. Cuman yang paling besar itu experience-nya pasti bagus sih. Kayak misalnya kita dapat magang di tempat-tempat yang kita suka. Contohnya aku tuh mau magang di salah satu bank yang aku gak akan sebut, tapi kalau aku sebut pasti kalian tahu. Kalau betul, kalau statistik sosial itu apa? Semacam matematika atau kimia, fisika? Kalau statistika sosial tuh lebih ke kayak kalau dari IPA, IPS dan lain sebagainya ya. IPS cuman kita ngehitung buat metodologi penelitian kita ke depannya gitu. Kayak kuantitatif, kualitatif kayak gitu. Sama aku kira juga masuk ilmu komunikasi itu ada hitung-hitungan, ternyata ada ya. Kayak cuma ngomong doang kan kiranya. Benar. Sumpah bohong guys. Enggak kayak gitu. Intinya mah multimedia lah. Kayak gitu-gitu. Gak bakal ada kayak gitu-gitu. Iya. Kenapa pilih ilmu komunikasi? Gak pilih jurusan manajemen, hukum, atau apapun itu? Alasannya kenapa? Kalau alasannya aku tuh jujur ilmu komunikasi itu sesuai sama minat bakat aku. Aku dulu SMK-nya ilmu perkantoran. Kan kalau perkantoran tuh emang basicnya Bukan administrasi perkantoran? iya mirip. Iya administrasi, OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah itu tuh emang banyaknya kita ngomong juga sama main komputer lah jelas. Terus aku tuh ada PKL-nya di UPI. Tahu kan UPI? Tahu. Aku PKL di Fakultas FPB. Nah di situ tuh aku tuh sempet jadi notulensi jadi sekretaris. Nah di situ aku tuh ngira ini kalau mereka kan aku sering lihat yang rapat ini kayaknya ilmu komunikasi seseru itu ya. Terus aku sempet ngobrol juga sama staf di sana, tes minat bakat. Kebetulan waktu itu di Unpad dan ternyata cocoknya di ilmu komunikasi gitu. Jadi joinlah aku ilmu komunikasi. Ceritain pengalaman masuk kuliah yang kita flashback lah ya. Waktu jadi maba gimana, kayak gugup, nervous atau gimana. Kan komunikasi itu kan kita harus apa ya, Banyak ngomong sosialisasi enjoy gitu ya. Apa gimana tuh waktu pertama jadi maba? Jujur aku nggak pernah ngalamin struggle ya guys di ilmu komunikasi, karena di semester 1 tuh alhamdulillah aku cepet dapet temen. Terus karena aku udah ngejar materinya dari sebelum masuk, jadi pas semester 1 aku udah hafal beberapa materi
materi yang dosen jelasin gitu. Terus FYI aku sampai disebut, ini sumpah lucu banget, tapi aku sampai disebut ratu debat di kelas gara-gara aku kalau ngomong pasti orang tuh kalau presentasi takutnya ditanya sama aku, guys. Jangan kayak gitu please, itu nanya tuh karena kepo beneran, bukan mau debatin. Nah itu menurut aku pengalaman seru sih, karena tiap aku gak ada, temen aku pasti nanya ke temen aku yang deket, Den mana si ratu debat gitu, padahal kan aku gak pernah debat, sumpah guys, gak pernah. Ya gitu sih yang paling aku seru gitu. Kalau dijulukin ratu debat itu cocoknya dihukum gitu kayaknya ya. Ya sumpah, tapi alhamdulillah aku ikutan jadi tapi Dia pengacara cocok tuh. jadi kandidat KDMI tahun ini. KDM itu kalau apa tuh? Kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Di mana itu? Itu nasional. Nasional. Enggak didaftarin pribadi sama kampus atau Sama apa? kuliah sama kampus diajukan jadi salah satu perwakilan. Di kampus ikut organisasi? Aku nggak ikut sama sekali. Hima? Nggak UKM ikut? nggak. Mahasiswa kupu-kupu. Ya serius, aku kayak gitu. Kuliah pulang. Nih ya, setahu aku kan sedikit cerita lah ya. Aku punya teman-teman yang dosennya tuh di Telkom. Dia itu ngambil S1-nya di UPI seni, S2-nya di ITB seni juga. Cuman dia tuh waktu S1-nya tuh menjadi mahasiswa kupu-kupu. Nah kan akhirnya dia tuh kayak kecewa lah, kayak nyesel gitu kan. Apa sih kuliah tuh kupu-kupu? Harusnya tuh kita tuh ya dia tuh cerita gitu ya. Harusnya kita tuh lebih ke sering nongkrong, Sosialisasi sama nah ya pokoknya mah nongkrong gitulah. Soalnya apa sih kita itu butuh channel di luaran aman gitu. guys, kalau itu aku banyak ya. Contohnya seperti ada quotes yang aku baca. Tapi aku meskipun gak ikut UKM di luar, aku ikut jadi salah satu anggota di yayasan luar. Jadi aku punya kesibukan yang ilkom banget daripada ikutan UKM, hima dan lain-lain yang mungkin struktur organisasi dan lain sebagainya aku kurang srek. Tapi minat bakat aku di yayasan sosial dan aku ngajar di situ. Oh, berarti Aku relasinya di luar non akademis. berarti kamu itu lebih aktif di luar gitu ya. Jadi kalau jadi mahasiswa tuh kamu lebih ke kupu-kupu. Kalau disebut kupu-kupu enggak sih ya, karena kayaknya kalau ngomongin sibuk, orang yang UKM sama aku gak jauh beda, cuman bedanya mereka pas ngobrol mungkin ya masuk di dalam kumpulan orang-orang yang menyukai bidang yang sama gitu. Kalau aku siapapun bisa, tapi aku banyak banget di kampus, lebih sering di kampus malah daripada di rumah. Biasanya di kampus. Kalau kan tadi yang kamu bilang tuh ngajar. Itu kalau boleh tahu kamu tuh ngajar apa? Aku ngajar lesnya dari SD sampai SMA atau SMK. Tapi mata pelajaran yang dasar kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi kalau bahasa Inggris aku baru SD ya guys, karena terlalu. Berarti kamu tuh jadi guru les dari SD sampai SMA. Bisa daftar buat teman-teman? Boleh, nanti aku cantumin deh Apanya tuh? Sosial medianya? nomor WA-nya. Oh ada Instagramnya nggak? Instagram buat si lesnya atau akunya? Iya buat les. Takutnya Kalau buat teman-teman lesnya gitu itu buat. belum ada channel ya guys, karena masih perusahaan membangun gitu. Bukan Oh. kayak Quora, Akademia kayak gitu, bukan. Oh berarti kamu itu apa sih? Channel dari omongan orang ke orang. Oh. Kasih value gitu. Oh oke. Kirain tuh kayak kerja di tempat apa sih tempat bimbel-bimbel kayak gitu enggak? Enggak. Yayasannya yayasan sosial berbasis amal gitu. Tapi kalau les dibayar. Itu kalau les tuh suka ngajar tiap hari apa? Tergantung panggilan, tapi paling sering Selasa, Rabu, sama Jumat. Kalau kuliahnya hari apa tuh? Tiap hari, tapi kan jamnya fleksibel. Iya benar. Kadang Aku libur hari Selasa aja kuliah. kadang kan kuliah tuh ya jam pertama ada, jam kedua gak ada. Nah, diisilah kekosongannya. Nah gitu. Momen yang paling berkesan selama kuliah dari semester 1 sampai sekarang semester 5. Yang paling berkesan banget menurut kamu gitu. Apa ya? Menurut aku tiap presentasi sama ada forum diskusi itu berkesan sih.
dan setiap semester ada itu, dan itu gak berkesan di aku, selalu berkesan terus. Sangat berkesan gitu ya. Karena di situ tuh kita bisa lihat ya, orang-orang yang kita ajak ngobrol, orang-orang yang kita selama ini ajak komunikasi tuh keilmuannya tuh sampai mana. Terus kadang kalau setelah itu kita tuh jadi ngerasa ilmu kita tuh tersalurkan gitu, entah ilmu dia ke aku atau aku ke dia gitu, kalau dalam forum diskusi atau presentasi. Oke, ngomongin presentasi nih, boleh gak sih kasih ke kita semua gitu ya tips and triknya biar presentasi kita tuh bagus, sama biar gak canggung, gak nervous atau apapun itu. Kalau yang pertama, kalian yang pasti harus hafalin ya. Maksud hafalin tuh gak harus Hafal materi lah ya. karena kalau kamu siap materi, itu psikis kamu juga bakalan siap. Terus yang kedua, ada namanya pesimisme defensif. Itu tuh pesimisme defensif tuh semakin kita takut untuk gagal, itu semakin kita mengetahui tahapan apa kita gagal. Setelah kita tahu nih tahapannya apa, kita cari antisipasi biar tahapan itu gak terrealisasi. Nah, aku pakai cara itu. Kalian bisa cari lebih jelasnya nanti tahapannya, mungkin ada pesimisme defensif. Di YouTube ada. Kayaknya Google deh, aku kalau YouTube kayaknya bahasa Inggris deh itu. Oh, lebih tepatnya sih baca materi dulu lah ya sebelum presentasi. Sambil minum ya. Boleh. Apa sih, kan presentasi itu kan nervous, gugup. Tapi banyak orang yang bilang aman kok, anggap aja orang gila, anggap aja ini. Itu semua bullshit. Bohong. Kita Bohong gak banget. mungkin ngelihat teman kita tiba-tiba jadi monyet, tiba-tiba jadi orang gila, itu gak mungkin. Iya bener. Iya pokoknya mah sulit lah. Semua hadir itu datang dari kebiasaan, makanya harus Bener. dibiasain. Tapi kalau gak dibiasain ya gimana ya? Bakalan susah sih kalau nggak dibiasain, karena kan kita harus tahu dinamika di lapangannya kayak gimana. Bener banget. Nah, selama kamu kuliah ilmu komunikasi di INABA dari semester 1 sampai semester 5, soft skill yang kamu dapat apa aja tuh? Yang sebenarnya aku nggak bisa jelasin semua ya, karena masih kayak progres 50-50. Tapi yang paling ngena di aku tuh ada copywriting. Oh iya, I know. Itu tuh sumpah, karena aku minat bakatnya di ilmu komunikasi dan aku pengen nantinya jadi jurnalistik. Aku jadi suka aja nulis berita. Aku bikin KTI super duper banyak meskipun itu bukan tugas. Itu dari tugas dari kampus? Enggak, itu karena aku minat gitu ya, minat dan hobi. Aku ini aja bikin. Jadi sewaktu-waktu ada tugas atau apa, aku tinggal kumpulin. Nah, baru-baru ini aku publish salah satu berita di Retijen dari soft skill itu, yang copywriting. Udah pernah dikasih tugas gitu ya? Disuruh Tulis lah. ya disuruh bikin berita, tapi gak dipublish, cuma dikumpulin aja sih ke dosen. Semua itu. Kalau itu kamu diajarin dari semester berapa tuh? Kan kalau aku dari semester 1 deh kalau nggak salah. Udah Basicnya diajarin. udah ada sih kayak gitu-gitu. Cuman yang wajib publish dan mata kuliahnya ada, itu sebenarnya ada di semester 6. Cuman aku ngambilnya di semester 4. Gitu. Kalau pemilihan jurusan tuh di semester berapa? Aku semester 3 pemilihan jurusan. Kamu ngambil jurusan apa? Aku jurnalistik. Sesuai minat bakat kamu berarti ya? Ya, harus sesuai biar gak stres guys kuliahnya. Tapi tetap sih kalau meskipun minat bakat kita di situ ya, kalau gimana ya? Pusing mah ada gitu ya. Pasti gitu ada. Berarti kamu harus menemukan circle atau pergaulan yang sesuai sama visi misi kamu. Karena kalau kamunya paling bener, paling waras, tapi circle kamu ternyata males, demennya nongkrong doang, susah sih. Kamu bakalan berdiri sendiri, gak ada yang bantuin gitu. Nanti juga skripsi bakal sendiri kok. Bener, tapi kan kalau bareng-bareng lebih seru. Maksudnya bareng-bareng belajarnya, bareng-bareng ngolah data dan lain sebagainya. Bener banget sih, tapi gimana ya? Coba aja, mumpung masih semester 2. Aku tuh orangnya suka nongkrong di tingkah. Nah, ini nih guys, contohnya guys. Wah, parah nih. Tapi nggak apa-apa, nanti dicoba aja terus. Enggak, tapi meskipun aku semester 1 sama semester 2 lebih sering nongkrong, itu tuh semester 3 aku harus diperbaiki. Soalnya kan semester 3 sampai seterusnya tuh itu tuh benar-benar fokus gitu ke jurusan dan lain-lain lah kayak gitu. Kalau kata anak-anak di kampus aku tuh semester 3 ya, bukan nakutin tapi ini lucu aja. Semester 3 tuh awal-awal kehancuran IPK. Sumpah itu serem banget. Nih ya, itu bukan di kampus kamu aja. Tuh kan berarti di semua guys. Di TikTok juga sering tuh muncul seriusan. Semester 3 bla bla bla. Ya bla, benar bla. banget. Ada yang
yang IPK-nya yang semester 1 nih 4 misalkan ya. Semester 3 tiba-tiba. Semester 2 3,9 misalkan. Semester 3 bisa aja tuh jadi 3 jadi 2. 2, sekian. Nah, itu bukan di kampus kamu aja tapi Semuanya. emang semuanya. Ini realitas di kampus aku ternyata mirip sama orang-orang yang ada di TikTok atau sosmed. Bener banget, bener. Tapi gak tahu ya, aku belum semester 3 baru Semoga mau. jangan ya, jangan sampai turun. Jangan. Jangan. Harus tetap dipertahankan di Meskipun itu. stresnya lebih beda, berapa kali lipat lebih stres, tapi gak apa-apa lah, namanya belajar kan. Ya kan kita juga kuliah kan buat belajar, bukan buat apa sih sombong di belakang nama kita tuh ada ini ada enggak itu. Paling gak suka prinsip itu. Nah, Yang gelar-gelar itu kan. ya apalagi kalau ada orang yang ngomong apa sih perempuan kuliah nanti juga bakal balik ke belakang. Enggak itu enggak. Please. Soalnya kita tuh kuliah tuh mencari ilmu lebih tepatnya ya, bukan. Meskipun nanti kita tetap masak, tapi kan kita punya karir, Bener. punya ilmu buat Bener anak banget. kita. Benar. Jadi buat teman-teman yang suka ngomong Kayak gitu. sombong buat apa sih di belakang Buat nama gelar, kita doang. gelar atau apapun itu itu sangat-sangat tidak jauh ya. Please Coba jangan deh. menggubris kata-kata itu. Nah, bener banget. Rese banget sumpah. Kayak gimana gitu ya dengernya ya, kayak risih banget ke kitanya tuh. Apalagi kalau yang ngomongnya sesama perempuan, please. Nah. Perempuan harus support perempuan. Bener banget. Woman support woman. Nah, selama kuliah ini tantangan terbesar kamu apa tuh? Bikin jurnal guys, pengen nangis sumpah kalau inget itu. Tantangan yang besar bikin jurnal Bikin jurnal di semester berapa itu? semester 4 wajib publish Sinta. Nangis sumpah. Bikin jurnalnya tuh karena kayak kita gini ya. Misal kita udah Bikin jurnal tuh berarti kitanya nggak kan aku belum semester 4 ya, baru 2. Nggak boleh post atau apapun itu. Gak. Kita harus riset guys, turun lapangan meskipun kita nyari dari Bener. bener-bener turun. Dan kalau kamu mau analisis data harus ada orang terpercaya. Misal kamu bahasnya politik, orang politik mana nih yang bisa validasi ketikan kamu itu yang ada di jurnal. Dan itu stres guys. Sumpah itu serem. Dan 4 SKS. Sumpah takut. Aku paling takut itu. Tapi nggak apa-apa. No comment. Lagi-lagi nggak apa-apa. Yang penting jalanin dulu. No comment dulu deh. Biar Ini nanti mah- langsung coba aja ya itu. Ini mah bener-bener apa ya? Takut-takutin buat nanti ke depannya. Menegangkan guys, ini jangan dilanjut lagi please. Bahasan-bahasan tentang jurnal. Selain jurnal ada lagi nggak tantangan? Ada lagi nggak tantangan yang terbesar? Dosen killer. Sumpah. Udah pasti ya. Ini kalau dengar itu dulu, ada. dosen killer, nilai pelit, apa lagi ya? Semua diborong lah. Bener. Ada sumpah dosen aku itu. Semua diborong, tapi alhamdulillah sih. Ya aku juga ada, cuman gak begitu killer. Cuman gak tahu sih pelit nilai apa enggaknya mah, soalnya belum lah ya. Belum dikasih nilai nanti. Semoga nggak pelit nilai ya. Amin ya Allah. Ada dosen. Tapi gimana mood? Tapi kalau buat nilai mah gak tahu tuh. Belum nanti. Kalau aku dua-duanya guys, dosen udah mah killer, pelit nilai. Paling males deh kalau masuk. Paling malas sumpah dosen tolong permudah jalan kami untuk lulus. Nah, Sumpah. apalagi nanti kalau swasta ada sempro gak sih? Sempro ada seminar proposal ya semester 6. Oh, keren aku tuh itu tuh buat Negeri aja. Iya, negeri aja. Ternyata Enggak. swasta juga ada. Swasta tuh untuk tahun kurikulum sekarang ada yang skripsi, ada yang jurnal penelitian. Unisba tahu Universitas Islam Bandung itu udah nggak skripsi guys, udah jurnal penelitian. Jurnal sama skripsi lebih susah mana tuh? Menurut aku udah susah jurnal karena jurnal tuh kita struggle sendiri. Kalau skripsi kan kita bisa berkelompok ya. Maksudnya berkelompok dalam artian ketika kita KKN dan lain sebagainya. Oh, belum tahu tuh. Belum apa sih kalau ngobrol-ngobrol gitu ya sama teman-teman yang dulunya satu yang sekolahnya dosen belum pernah sih ngomongin tentang skripsi. Ya. Soalnya iya Mungkin itu takut dia. menyinggung ya kalau skripsi itu menyinggung mental gitu maksudnya. Takut duluan ya takut tiba-tiba wah nanti tuh tiba-tiba cuti DO. Jangan ya, jangan ya please. Dewa serem banget. DO tuh 7 tahun ya? Dewa berapa? 7 tahun. Ih sumpah nggak tahu, aku gak pernah dalamin itu. Sama aku juga. Soalnya aku Lelah. gak akan di DO. Jangan dong, jangan sampai. Jangan dong. Kasihan. Semester berapa coba 7 tahun? Astaga. Gini loh, kalau sampai di DO ya, orang tua taunya kita pergi. Padahal nongkrong, Nah. main. Nah,
orang tua taunya kita tuh udah segini taunya kita tuh baru semester 2 tiba-tiba di DO aja. Jangan. Wah, itu parah banget. Sekolahnya gimana? HP-nya harus pakai ini kontrol orang tua, itu orang-orang kayak gitu sumpah. Jangan dong, masa udah dewasa masih tetap kayak gitu. Udah dewasa tapi kelakuannya masih childish gitu. Ya mungkin beberapa lah. Pasti ada sih yang kayak gitu-gitu. Pasti ada, cuman beberapa. Oknum lah, bisa kita bilang oknum karena cuman segelintir. Tapi lebih tepatnya sering ke nongkrong lah. Gak apa-apa kok nongkrong, gak haram juga ya. Iya, Asal enggak. tahu batasan aja. Sebenarnya nongkrong itu kita tuh yang pertama dapat relasi. Yang kedua itu apa ya? Ya pinter-pinter berarti Ya. cari teman nongkrongnya biar dapat relasi. Pinter-pinter lah intinya mah. Jangan sampai kamu yang dipinterin gitu di Nah, jangan intinya mah selama kuliah kita juga jangan salah pergaulan. Apalagi kan sekarang itu ya. Zamannya tuh zaman wah, zaman edan kalau gak bisa kata dibilang kalau- lah. Bener, kalau kata orang tua aku zaman edan karena Iya. bener-bener lah hancur-hancuran banget anak Bener-bener kayak dengar berita tuh ya, di bawah umur gitu udah KDRT lah, udah seks bebas, narkoba, banyak lah pokoknya mah. kenakalan remaja. Iya. Emang bukan nakal lagi guys kalau kayak gitu. Tapi ini guys, ingat ya, itu tuh bukan salah orang tuanya, ingat. Jangan nyalain orang tua. Bener, jangan kan ada tuh yang bilang itu mah orang tua yang bilang jangan, please jangan sayang orang tua. Orang tua kita itu ngedidik kita tuh bener ya. Tapi itu tuh salah anaknya Pribadi. gitu. Salah- Salah pribadinya. Salahnya itu apa? Salah pergaulan. Jangan sekali-kali nyalain orang tua karena orang tua di rumah malah nggak tahu apa-apa Ya, tentang anaknya. orang tua di luar tuh mikirnya yang baik-baik lah di luar tuh. Gak ada orang tua yang ngajarin jelek Bener banget. ke anaknya. Gak mungkin orang tua ngajarin ke kita kayak ya gitulah, gak mungkin. Jadi jangan suzon ya, apalagi sama orang tua orang lain dan kalian ngejudge anaknya itu jangan sampai. Gimana kalau kalian gitu ya komentar gitu karena orang lain gini, orang tua gini. Gimana kalau suatu saat nanti kalian digituin, kan pasti gak enak gitu kan. Harus memposisikan diri ya kalau ngomong. Jangan senaknya lah. Mulut ini tuh harus jaga gitu. Takutnya menyinggung guys. Benar. Nah, kita balik lagi ke skripsi lah ya. Oke. Kan menurut kamu tadi itu lebih ke skripsi. Kalau jurnal itu kan beda, jurnal sama skripsi kan kita sama-sama turun ke lapangan kan? Iya sama. Bedanya individu atau enggak kelompok. Oh, emang kalau skripsi boleh kelompok? Kan KKN-nya kelompok, bukan kelompok. Kalau kan pasti, maksudnya kelompok Enggak, tuh. maksudnya kalau jurnal kan kita udah tahu nih bahasannya pasti beda. Misal yang ini bahasnya tentang budaya, yang ini fotografi dan lain sebagainya. Tapi kan kalau skripsi kita bisa menemukan kelompok yang sama, turunnya sama. Kalau jurnal kan nggak boleh sama turunnya di lapangannya. Oh, jadi kalau misalkan ini politik gitu, misalkan ini si A politik, si B fotografer misalkan teh, itu gak bisa ya? Susah dong, susah nyambung. Tapi biasanya kebijakan kampus sih. Tapi yang jelas kalau kampus aku dikasih slot kayak misal kalau kamu fotografi nih, slotnya cuma 10 orang dan nggak bisa lebih gitu. Terus kalau politik slotnya 15 orang yang mengkaji politik, ya udah nggak bisa lebih. Kalau skripsi itu lebih ke, tapi aku lihat orang-orang tuh kalau skripsi Struggle sih pasti. Gak ada yang gampang maksudnya. Dua-duanya susah. kan katanya tuh skripsi itu udah dihapus ya. Tapi itu kayaknya nggak sama kampus itu gitu ya. Iya. Kan berarti kalau skripsi dihapus dengan sama jurnal loh. Iya pasti naiklah jurnal penelitian. Tapi kalau skripsi dihapus bukan ada baiknya sih, ada enaknya tuh gak ada sempro kan Kalau jurnal. enggak, kalau skripsi dihapus sempro hilang. Oh, tapi kemarin adalah teman yang update gitu ya. Dia tuh sempro di universitas apa gitu, lupa. Tapi dia apa? Skripsi apa jurnal? Kan berarti kan kalau sempro ada skripsi dong. Iya skripsi sih kalau sempro. Kalau sempro kan nggak mungkin jurnal. Dia Kalau skripsi jurnal dong. mah makanin apa ya namanya, revisian lah terus. No. Gak apa-apa lah, jangan sampai. Pokoknya mah ya, cita-cita aku kalau misalkan skripsian, aku gak mau kayak di TikTok. Jangan di TikTok deh. Teman aku, contohnya dia skripsian, dia itu harus minta dosen.
diajarin di semester 4 juga itu. Seriusan? Serius? Ada namanya masculinity, itu diajarin di komunikasi lintas budaya, dan pria itu harus banget nangis kalau punya emosi Why? yang Boleh ceritain nggak? lanjut sedikit dulu yang gambaran. tadi. Oh, iya. Spoiler aja ya, Iya. spoiler aja dikit. Gambaran buat teman-teman tuh gambaran. Komunikasi lintas budaya ya tadi. Bebas. Yang tadi kamu ngomong cowok itu harus nangis. Yang maskulinitas itu tuh di negara kita tuh kan menganut sistemnya maskulinitas. Jadi di mana cowok tuh harus bersikap gagah, gak boleh nangis, gak boleh lemah dan lain sebagainya. Kan gak boleh nangis. Tapi kenapa itu tadi harus nangis? Gimana tuh ceritanya? Itulah prinsip non maskulinitas. Laki-laki tuh boleh nangis karena itu emang fitrahnya manusia tuh kalau sedih emang harus kayak gitu. Bukan fitrah jakat. Bukan jakat fitrah ya, bukan ya. Tapi serius jangan menganut itu ya guys. Bolehlah di searching lagi masculinity atau maskulinitas. Spoiler buat anak komunikasi nanti. Yang mau masuk ke jurusan yang komunikasi. Benar. Tapi kan tiap kampus beda-beda sih. Tapi pasti ada kalau itu. Pasti ada. Itu pasti ada, soalnya itu Swasta mau negeri. Enggak sih, maksudnya kampus kita ya, karena ini mengkaji sistem yang ada di negara kita sendiri kan. Karena aku tuh swasta sama negeri atau gak sama negeri? Enggak beda. Pasti ada, negeri bisa. Pasti ada gitu misalnya. Maskulinitas harusnya di semua matkul ada sih, tapi tajamnya di komunikasi lintas budaya. Gitu. Lanjut ya yang Lanjut tadi. aja yang tadi, yang serem banget yang dosen skripsi. pembimbing. Ya. Sampai pokoknya udah bolak-balik ke sana kemari lah, intinya mah habisin bensin, gak ada apa-apanya, gak ada itu. Pokoknya gak dapat apa-apa lah intinya mah. Akhirnya kan teman saya tuh lebih ke pasrah, udah nyerah lah, udah amat. Nah dia tuh udah berapa bulan gitu ya, gak bimbingan. Sampai akhirnya dia tuh dicetak sama dosennya. Sama dosennya di chat. Dia sama dosen di chat, kapan nih mau bimbingan? Mau bimbingan apa mau cuti katanya tuh. Kan sayang kan kalau cuti. Iyalah. Nah disitulah mulai bangkit lagi semangatnya, mulai lagi lah apalah segala macam. Dibangkitkan semangat oleh yang mematahkan semangat gitu. Nah udah apa ya, menurut aku sih soalnya kan umur 20-an 22-23 itu emang lagi labil lah si mentalnya tuh, bener gak sih? Iya. Kayak dikit-dikit tuh kayak ngira, apalagi kan zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang lebih ke ya Allah dikit-dikit. Iya. Aduh. Itu tuh namanya quarter life crisis lah, setengah dari kehidupan. Kalau gitu. banding zaman ya jauh banget Sama dulu. bener, sama dulu jauh banget. Susah guys Sekarang kalau tuh bandingin sama dulu tuh. bener banget, sekarang tuh anak-anaknya apa sih, chat gitu ya, misalkan chat sama pacarnya dikit-dikit dia update story, habis dia update story itu putus, apanya segala di update lah intinya mah. Jadi nggak kayak gak punya privasi sama batasan gitu ya buat bener diri dia banget. sendiri tuh. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh bener-bener Kurang bijak. mentalnya tuh ya Allah, menurut aku pribadi mentalnya, tapi gak tahu sih kan tiap pandangan orang beda-beda kan. Nah, harus dilihat dari kacamata orang ahli. Ini pendapat kita aja ya guys. Ini kan dilihat-lihat tuh kayak waduh, Terus emang suka gitu sih. Apalagi gen alpha gitu ya, yang ada bahasa-bahasa skibidi giat yang gitu sumpah. No. Lucu banget. apalagi zaman sekarang mah yang aku gak tahu bahasa gaul, semuanya pada tahu. Gaulnya bikinan mereka sendiri guys. Bener. Jadi yang apa sih yang gaul-gaul tuh kita tuh bener-bener telat banget. Bener gak sih? Gen Z kayak terkubur gitu ya. Meskipun paling banyak malah di Kita Gen Z. Iya, kita Gen Z. Kita Gen Z. Gen Z. Kita 2004 kan? Sama kan? Sama-sama. Sama. Gen Z. Kalau ngomongin tahun jangan deh. Malu kalau ngomongin tahun. Ya jangan dong. Kan nanti ketebak dong umur kita berapa. Iyalah gitu. Maaf ya, jangan ngomongin tahun. Masih muda kok, 12 tahunan. Aku 10 tahun. Masih di bawah umur. Di bawah umur, tapi udah mengalami stres tugas, apalagi tugas kayak gini-gini lah. Tugas kampus. Nah, kita kalau ngomongin apa sih, Skripsi. ngomongin skripsi, Jurnal. ngomongin apa sih, masuk ilmu komunikasi, ngomongin kuliah atau apapun itu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi lah ya, kita gak bakal beres gitu ya, pasti panjang banget gitu. Jauh banget. Kalau Panjang nggak dan ngalamin- kenangan. Kalau nggak ngalamin sih nggak akan relate ya. Bener. Makanya Pokoknya jadi mah Ilkom. ya buat teman-teman yang masih bingung
mau kuliah jurusan apa, jadi Ilkom aja. Seru banget kok ya. Seru, asik. Apalagi kalau teman-temannya asik, bakal asik ke kitanya juga. Ilmu komunikasi seru semua kok temen-temen. Seru banget. Semua yang ada di luaran itu gak bakal dialami sama kita, itu bisa aja buat foto kita doang. Pokoknya mah intinya mah kalau ngebahas itu enggak, intinya mah kalau ngebahas itu gak bakal ada beresnya lah, gak bakal ada ujungnya, gak bakal ada beresnya. Intinya mah bakal panjang banget, sepanjang jalan kenangan gitu kan ya. Ada lagunya tuh. Jangan dong. Nyanyi dulu. Gak tahu. Oke. Pokoknya bakal panjang banget. Ini bakal panjang banget. Lebih panjang dari kisah kalian mungkin di sini sama pacar kalian. Intinya bakal panjang banget. Nah, mungkin last question. Oke, apa tuh? Last question. Ini beneran las ya? Ini ya beneran lah, soalnya seperti yang tadi aku ngomongin, kalau ngomongin tuh kita gak bakal beres sampai beres kapanpun. gitu. Keburu malam ya? Ini aduh udah jam berapa ini ya? Jam kulit kurang putih. Wah, dark joke, maaf. Oke, last question. Apa harapan kamu setelah lulus dari jurusan ilmu komunikasi, meskipun sekarang kamu masih bingung cari magang, terus kamu masih semester 5, Mau naik semester 5. mau naik semester 5 dan gak tahu nanti kedepannya mau gimana. Nah, harapan kamu setelah lulus dari ilmu komunikasi. Harapan aku ingin bekerja sesuai bidang ilmu pengetahuan yang aku tahu, yaitu jadi jurnalistik. Gak panjang-panjang, cuma pengen itu. Kalau misalkan kan sekarang tuh banyak tuh yang yang gak sesuai sama ya, si kuliahnya itu, sekolahnya. Enggak, bukan kuliahnya tapi kerja juga. Nah, gimana tuh? Kan tadi kamu pengen jadi jurnalis, tiba-tiba kamu tuh Harus jadi yang lain. Enggak, tiba-tiba misalkan kamu jadi koki misalkan kan nggak tahu. Gak apa-apa, selama aku punya kompetensinya untuk jadi koki, aku tetap ambil. Gak masalah. Tapi diutamakan karir yang utama itu menurut aku sesuai dengan jurusan, karena jurusan itu kan minat bakat aku. Jadi jurnalis itu enak. Ya, aku gak ngambil enaknya kok, gak enak pun aku terobos karena niatnya ada PM namanya tuh pembangunan masyarakat. Nah, untuk itu sih kalau aku. Soalnya ya nggak akan aku kasih tahu. Jangan digos ya guys, karena semua karir pun ada enak gak enak. Ya, semua bukan jurnalis saja, semua. Sekelas jadi bos pun ada gak enak. Ada pasti. Jadi nggak apa-apa. Jadi bos juga ya, malam tuh mikir gimana caranya besok itu omset kita naik. Gimana caranya uang ini tuh bisa diatur lagi gini. Jadi Pun punya bawahan. benar banget. Jadi karir sesuai dengan. Semua di sini tuh enak. Jadi jangan cari enaknya doang. Benar. Nggak akan nemu. Benar banget. Soalnya jadi bos juga gak tiba-tiba langsung jadi bos. Bisa aja dia tuh jadi, ya bisa aja dia tuh jadi karyawan dulu, jadi ini. Baru ke bos. Gak instan kayak mie instan juga gak instan. Kan harus direbus dulu, masak dulu. Nah, kayak gitu itu juga. Jangan cari yang instan, apalagi mikir-mikirin tahayul kayak gitu ya. Bener. Udah itu aja. Udah paling itu aja ya. Seru banget, gak nyangka udah berapa menit sih kita? Hampir 40 menit lah ya. Wah, Pokoknya mah apa sih gak bakal beres kalau ngomong itu mah. seru tapi ya ngobrol Iya. kayak gini-gini. Apalagi kita ngobrolnya gitu bareng teman-teman ya. Seru banget lah ya. Apalagi kita nanti bakal seperjuangan sama-sama ilkom kan ya? Bener, sama-sama. Ini Seru aku dong. lagi ngomong sama adik tingkat guys. Nah, mungkin itu aja ya informasi yang kita sampaikan gitu. Nah, buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton podcast ini di channel YouTube di Entertainment. Nah, buat teman-teman, semoga informasi yang kita sampaikan itu Bisa bermanfaat dan Bisa menghibur lah ya. Ya. Sedikitnya ketakutan kalian di bener. komunikasi nanti. Dan teman-teman juga gak bingung gitu mau pilih jurusan apa gitu. Apalagi yang tadi kita bilang ya, program itu seru banget ya. banget. Pakai banget. Seru banget intinya Kak. Nah, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Stay tune terus di channel YouTube ini. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan untuk episode menarik lainnya. Video-video menarik lainnya lah ya. Oke, dadah. Bye.
banget. Lagi dong biar seru Nah,